Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kepada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dwi Kirmawan dan rekan saya Reza Nur Aulia juga Husnaini. Kami dari kelompok 4 atau kuliah komprehensif akan menjelaskan tentang perpustakaan minat baca. Dunia perpustakaan saat ini sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi informasi, dengan perkembangan koleksi dan beberapa sumber informasi dapat diakses dengan sangat cepat. Perpustakaan sebagai pusat informasi yang dapat memudahkan pelajar dalam mencari pengetahuan. Salah satu tonggak sejarah berdirinya perpustakaan di Indonesia adalah berdirinya perpustakaan yang didirikan pada masa pemerintahan Belanda. Perpustakaan tersebut mengelola dan memiliki sangat banyak variasi dan judul koleksi bahan pustaka pada waktu itu dengan sangat tertib. Sebuah perpustakaan yang berada di Museum Gajah Mada yang didirikan pada tahun 1778 dan berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta yang dikenal dengan Museum Nasional. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional adalah dengan melestarikan perpustakaan yang menyediakan karya tulis, karya cetak. Membaca adalah satu proses menerapkan sejumlah keterampilan mengolah teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan, sedangkan minat membaca adalah kecenderungan jiwa yang aktif untuk memahami pola bahasa untuk memperoleh informasi yang erat hubungannya dengan kemauan, aktivitas, dan perasaan senang yang secara potensial memungkinkan individu untuk memilih, memperhatikan, dan menerima sesuatu yang datang dari luar dirinya. Rumusan masalah: 1. Bagaimana usaha peningkatan minat baca? 2. Bagaimana hubungan antara perpustakaan dengan minat baca? 3. Apa tujuan dan manfaat perpustakaan? Dan tujuannya untuk mengetahui cara meningkatkan minat baca, untuk mengetahui hubungan antara perpustakaan dengan minat baca, dan untuk mengetahui tujuan dan manfaat perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perpustakaan minat baca. Perpustakaan dapat didefinisikan sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam bentuk apapun. Peranan perpustakaan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masyarakat sangatlah penting. Hal ini dikarenakan perpustakaan merupakan unit yang memberikan dan menyediakan berbagai informasi, menyediakan bahan-bahan bacaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan secara garis besar menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mengelola koleksi karya cipta manusia yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pengguna perpustakaan. Perpustakaan merupakan hal yang sangat vital untuk mencari informasi mengenai dokumen bersejarah berupa buku. Bagi sivitas akademik atau mahasiswa, perpustakaan sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas kuliah serta tempat mencari informasi-informasi atau ilmu pengetahuan. Perpustakaan dan bahan bacaan adalah dua kata yang saling berkaitan karena di perpustakaanlah bahan bacaan dikumpulkan dan disebarluaskan kepada para pembaca. Membaca merupakan salah satu cara atau proses yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan ilmu dan mengetahui sesuatu yang belum kita tahu. Perpustakaan berperan sebagai lembaga pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan sepanjang hayat.
Beberapa hal yang bisa dilakukan supaya menarik minat baca. Yang pertama, menyampuli buku-buku semenarik mungkin. Yang kedua, letakkan buku di tempat yang terlihat. Yang ketiga, jauhkan buku dari lingkungan yang lembab. Yang keempat, sediakan rak buku yang menarik. Yang kelima, menata buku dengan teratur. Yang ketujuh, mempercantik perpustakaan. Perpustakaan sekolah, perpustakaan kantor, ataupun perpustakaan nasional. Yang kedelapan, perpustakaan harus dikelola dengan sedemikian rupa, sesuai dengan tren dan mood para pembaca, agar bisa mendapatkan tempat yang nyaman bagi para pembaca. Terima kasih. Perpustakaan berfungsi sebagai salah satu faktor yang mempercepat akselerasi transfer ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, perpustakaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan suatu lembaga. Selain itu juga, perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi dan penunjang yang penting, artinya bagi suatu riset ilmiah, sebagai bahan acuan atau referensi. Adapun pengertian perpustakaan menurut Sulistyo Basuki adalah sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat baca. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana lingkungan ini menjadi salah satu terbentuknya pola pikir dan kepribadian seseorang. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak positif pada minat baca seseorang, dan terdapat pula dampak negatif seperti malas untuk membaca buku, sehingga sering menggunakan e-book dengan berbagai macam fitur. Yang berikutnya ada copy paste. Copy paste menurut kita suatu kalimat yang tidak asing didengar, kan? Yaitu kegiatan yang menyalin suatu karya atau tulisan orang lain. Biasanya ini sangatlah membudaya di kalangan pelajar, ya. Yang berikutnya ada sarana yang kurang memadai. Sarana juga termasuk dalam kategori mendorong seseorang untuk membaca. Di antara sarana membacanya adalah buku bacaan, lokasi atau tempat yang pasti nyaman. Jika sarana untuk membaca sudah memadai, maka akan memberikan daya tarik tersendiri kepada para pembacanya. Yang terakhir ada kurangnya motivasi. Motivasi juga merupakan suatu kunci untuk mendapatkan minat baca. Merupakan suatu dorongan, ketertarikan seseorang akan sesuatu hal. Ini juga sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang dalam gemar membaca. Jadi kesimpulannya yaitu dari pemaparan di atas tadi, kita dapat mengetahui bahwa minat baca merupakan sumber motivasi yang kuat bagi setiap orang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibaca, dan merupakan pengalaman belajar yang menggembirakan pula dan akan mempengaruhi bentuk seseorang dalam menentukan cita-citanya di masa depan. Membaca juga merupakan suatu proses penyerapan informasi yang akan berpengaruh positif pula terhadap kreativitas seseorang. Proses membaca pula merupakan bagian dari proses pengembangan diri
yang harus senantiasa diasah sebab minat membaca tidak diperoleh sejak lahir. Terima kasih. Ya, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.